Menjadi pemimpin itu tidak one man show. Jadi saya kasihan kepada para bupati, wali kota, dan birokrat-birokrat provinsi Jawa Barat. Karena mereka tidak nampak. Ada yang keluar dari Pak Deddy, itu adalah bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Buntut dari pernyataan mantan Bupati Garut Rudi Gunawan terhadap Kang Deddy Mulyadi, kini masyarakat Garut ramai-ramai memposting rekam jejak pembangunannya. Kerame di Kabupaten Garut nyaeta mantan Bupati Garut. Harta kekayaan Rudi Gunawan capai Rp 20 miliar. Wow. Mantan Bupati Garut itu memiliki 19 aset. Nah, iya mantan Bupati ya. Wajib tuh jadi diperiksa. Oh, wajib betul, wajib. Setelah Bapak Rudi Gunawan terkena bisa Kang Deddy Mulyadi, silakan disimak baik-baik. Apalagi kan pendapatan provinsi itu bertambah lah sekarang dengan adanya option pajak. Nah tentu saya berharap ini Kang P ya, terima kasih sekali, dan Pak Deddy itu orang baik lah. Pak Deddy ini orang baik yang baik kan, beliau itu sangat baik, memperhatikan, tapi teknokratik lah yang dibicarakan. Terima kasih Kang P. Kita melihat rekam jejak dari Bapak Rudi Gunawan sebelum warga Garut beramai-ramai ikut menyuarakan, ikut membela Kang Deddy Mulyadi karena Bapak Rudi Gunawan sudah mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nah, setelah warga Garut beramai-ramai ikut membela Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Bapak Rudi Gunawan pun nampak seperti ciut. Dan sekarang malah akhirnya memuji-muji Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kita simak terlebih dahulu bagaimana pembelaan warga Garut terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan nanti kita akan menayangkan bagaimana pembelaan diri dari Bapak Rudi Gunawan yang sampai memuji-muji Kang Deddy Mulyadi. Kita simak terlebih dahulu warga Garut yang membela Kang Deddy Mulyadi. Silakan. Kerame di Kabupaten Garut nyaeta mantan Bupati Garut. Harta kekayaan Rudi Gunawan capai Rp 20 miliar. Wow. Mantan Bupati Garut itu memiliki 19 aset. Nah, iya mantan Bupati ya. Wajib tuh jadi diperiksa. Oh, wajib betul, wajib betul. Wajib tuh jadi diperiksa. Wajib betul sama. Wajib tuh jadi diperiksa. Wajib. Wajib tuh. Pariksa berangkat saware. Abu Yatak. Nah, sok atau KPK ada masyarakat Garut mah ngesatuju KB. Lamun mantan Bupati Garut dipariksa, aman lah gitunya, moal pira sih ya. Halo guys, alhamdulillah video orang kamat tentang mengkritik mantan Bupati Garut viral. Nah, ini adalah salah satu kekecewaan saya sebagai warga Garut di era Bapak Rudi Gunawan. Tidak ada kemajuan secara signifikan. Jalan di Garut baru tuh Pak, jauh Pak dari dana harus dikeluarkan ke pihak Pemprov Jabar. Ternyata pihak Pemprov Jabar itu menggelontorkan dana ke Garut miliaran, bahkan triliunan Pak per tahun. Tapi kenyataannya di Garut tidak ada kemajuan pembangunan secara signifikan Pak. Kemana duitnya Pak? Tolong audit ke pihak KPK, BPK, audit. Mantan Bupati Garut Bapak Rudi sering pisan ayeuna ngeritik. Bapak neme 1,5 tahun ke acan 2 tahun anu ayeuna mah Bapak sakur sareng Ibu Putri. Anu karaos ku abdi ti payun Pak selaku warga Bapak. Jalan di RSU Dr. Slamet Garut wae kumuh Pak, dirapihkeun paling ge sabulan keur waktu ku Bapak. Nepikeun ka hese sering macet di dinya teh Pak. Nepikeun ka hese jalan kaki oge karena trotoarna dianggo kursi-kursi pedagang kaki lima. Teras diceplak ayeuna mah tuang teh nyaman Pak, da teu aya pengamen. Pasar Ciawi tali oge kapanan atos diperbaiki sok sanajan teu 100%. Jalan-jalan Pak. Sok sanaos nunggu viral oge ayeuna kan mulai diperbaiki. Teras Bapak 2 periode naon wae Pak. Asa teu aya
Menurut Abdi, Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 sampai 10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Mbak. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu, malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas. Salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Itulah jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait dengan kritikan mantan Bapak Bupati Garut Rudi Gunawan. Jawaban Kang Deddy Mulyadi tersebut membuat warga Garut semakin geram terhadap Bapak Rudi Gunawan. Karena atas pernyataan Bapak Rudi Gunawan inilah mereka warga Garut yang tadinya akan memiliki jalan mulus dan lecir gagal akibat pernyataan daripada ulah Bapak Rudi Gunawan. Dan Bapak Rudi Gunawan pun mungkin ini hasil renungannya. Beliau akhirnya memuji-muji Kang Deddy Mulyadi dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Baik Baraya, langsung aja kita simak pernyataannya. Berat ya. Jadi tidak bisa dengan jelas ya, suara saya itu kan lagi flu. Saya ada di Kyrgyzstan ya. Lagi flu. Tapi saya ingin menanggapi pernyataan daripada Pak KDM. Gitu ya? Dan saya pun Padahal terkejut flu, ya, katanya. bahwa beliau selalu membawa-bawa bahwa Garut itu mendapatkan banprop triliunan rupiah. Nah, kami akan menjawabnya sebagai berikut ya, Kang Pei. Bahwa saya tidak pernah mengkritik Pak KDM. Membalas ya. Karena saya di luar sistem dan Pak KDM itu satu partai dengan saya. Sahabat saya, dan malahan awal-awal jadi bupati saya selalu datang ke Purwakarta minta saran dari beliau. Beliau menyarankan kepada saya kalau jadi bupati maka yang diperbaiki adalah jalan. Maka jalan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program saya. Nah, ada pertanyaan dari masyarakat. Ya, ini pertama sebenarnya mungkin yang dianggap kritik itu adalah mengenai masalah reaktivasi kereta api. Reaktivasi kereta api itu 3.000 warga yang diwakili datang ke saya yang mendiami bantaran dari Garut sampai Cikajang. Saya katakan itu adalah domain pemerintah pusat. Kalau yang bicaranya Pak Prabowo, Menteri Perhubungan, itu baru kita perhatikan dan harus diantisipasi secepatnya untuk pindah. Tapi kalau oleh Pak Gubernur, karena otoritas Pak Gubernur tidak sampai ke sana, maka kita siap-siapnya lebih lama. Tapi tetap harus menjadi perhatian kita bahwa kita mendiami tanah milik orang lain. Nah, itu kan sempat ditanggapi oleh pendukung-pendukungnya ya yang menyerang saya. Saya kan tidak melakukan kritikan, itu kan pendapat saya bahwa kereta api itu bukan domainnya provinsi tapi domainnya pemerintah pusat. Karena warga saya menanyakan, dulu saya berjanji bahwa berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan saat itu tahun 2016, reaktivasi kereta api itu dari Cibatu hanya sampai di stasiun Garut. Dan itu kan sudah berjalan sampai saat ini. Terus yang kedua, sekarang ini itu timbul beberapa pertanyaan dengan menurunnya dana desa ya, akibat dialihkan menjadi Koperasi Merah Putih, dan ada berbagai macam kebijakan lain ya dalam rangka pengelolaan dana desa, maka dana desa menjadi berkurang, apalagi IP juga berkurang. Nah, mereka khawatir tidak bisa melakukan pembangunan jalan desa dan
di desa itu bukan jalan desa saja, ada jalan kampung, ada gang dan lain sebagainya ya. Nah, saya katakan itu ada skema baru dari Pak Gubernur, bahwa Pak Gubernur ingin membangun jalan desa oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi ini saya bilang sampai hari ini saya belum menemukan anggaran itu di dalam Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2025 tentang penjabaran APBD tahun 2026. Nah, tapi sekarang kan Pak Gubernur menyatakan ada. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah. Jadi artinya masyarakat desa ada kepastian. Karena dia tidak punya uang. Kabupaten juga tidak punya uang. Jalan tuh di mana-mana, bukan di Garut saja, itu rusak. Di desa itu kan Bapak lebih tahu lah. Ada jalan desa. Sekarang ini ada jalan kampung yang menghubungkan antar kampung. Jalan desa itu menghubungkan jalan desa antar desa. Ada juga gang, ya, ada jalan lingkungan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini mengenai masalah, wah Garut itu mendapatkan APBD Banprop triliunan rupiah. Betul Pak Gubernur. Dulu politik anggaran zaman Pak Aher dan zaman Pak RK, itu APBD itu bersifat teknokratik, distributif dan aspiratif. Nah, dalam kondisi seperti itu ada saluran-saluran yang disampaikan oleh masyarakat di Jawa Barat, karena masyarakat Jawa Barat adalah rakyatnya gubernur. Saat itu yang teknokratiknya kita tidak dapat banyak. Yang ada itu adalah aspiratif dan distributifnya yang dilakukan secara masif. Untuk yang aspiratif itu biasanya dilaksanakan oleh anggota DPR di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam bentuk aspirasi. Nah, Bapak paham sekali lah karena Bapak pernah menjadi Ketua Umum Golkar Jawa Barat. Bagaimana mengendalikan faksi Partai Golkar. Itu terjadi, Pak. Dan saya kira ke Garut itu yang untuk memperbaiki jalannya tidak terlalu banyak. Dari 10 tahun saya jadi bupati, tidak lebih lah untuk memperbaiki jalan desa, lebih dari 100 miliar. Atau 10 miliar per tahun, tidak. Karena anggaran-anggaran itu ada digunakan juga untuk Pamsimas, ya, untuk dalam rangka spam, irigasi, TPT, jalan lingkungan, dan lain sebagainya. Banyak lagi bantuan ke pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah digariskan dalam politik anggarannya Gubernur dan DPRD pada saat itu. Jadi jangan ada konotasi bahwa saya diberikan duit atau bupati diberikan duit oleh gubernur triliunan rupiah tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena dana gubernur itu sudah ada CPCL-nya. Dan tentu Bapak lebih tahu. Terakhir Pak, saya hormat sama Pak Gubernur dan saya berharap bahwa hal yang berhubungan dengan masalah perbedaan pendapat kan bisa saja. Dan tentu kita berharap APBD Jawa Barat kuat, meskipun saya tahu ya di mempelajari Pergub nomor 46 2025 tentang penjabaran APBD 2026, kemampuan kita hanya 3 triliun. Dan banyak yang mau baca itu, makanya kita kan berutang sekarang 2 triliun. Ada tahun kemarin 600 miliar tidak bisa kebayar. Dan malahan Bapak kan tahun depan sudah mulai menyisihkan untuk pembangunan double track kereta api 2 triliun per tahun. Bapak adalah orang pintar, banyak gagasan, banyak ide. Saya mendoakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik dan Bapak insya Allah mampu mewujudkan Jawa Barat yang istimewa. Terima kasih Bapak. Kang Pei, ada yang terlewat ya. Jadi zaman saya dulu mengenai jalan, itu ada pembicaraan serius dengan Pak Gubernur, baik dengan Pak Ahmad Heriawan maupun dengan Pak RK ya. Misalnya bagaimana Pak RK yang terakhir ya Pak Aher dulu setuju Pak dengan pelebaran jalan ke Garut untuk jalan provinsi, maka dilebarkanlah yang namanya Citiis dan lain sebagainya karena jalan ke Garut itu sempit dan juga dibuatkanlah saluran air besar sehingga Leles juga tidak tergenang air dengan banjir.
dan banyak lagi lah. Termasuk kami meminta supaya jalan provinsi ke Cisewu dan Talegong juga diperlebar. Itu dilakukan dengan komunikasi yang konstruktif dan teknokratik. Zaman Pak RK, kita berhasil membuat kesepakatan dengan Pak RK bahwa provinsi akan menaikkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di Kabupaten Garut sepanjang 100 km. Dan diusulkan oleh saya pada waktu itu adalah jalan dari Cimareme, ya, jalan provinsi yang ada di Cimareme, Kecamatan Caringin, yang menuju ke Bung Bulang, yang menuju ke Pakenjeng, sampai menuju ke Cikajang, kurang lebih 42 km, itu dialihkan statusnya menjadi jalan provinsi. Dan saat itu dialihkan, langsung dilebarkan kan dengan anggaran provinsi. Dan selanjutnya adalah dari jalan yang sekarang itu ada Lawang Angin di Cikajang sampai dengan ke Banjarwangi, sampai dengan ke Singajaya, dan sampai dengan arah yang menuju ke Tasikmalaya. Jadi itu akan cuma kan Pak RK-nya tidak jadi gubernur lagi ya. Dan jalan yang dipersoalkan sekarang diantaranya adalah Banjarwangi dan Singajaya. Itu dulu akan diambil semua provinsi. Jadi provinsi itu adalah dari Cukul ya, dari Cukul di Kabupaten Bandung langsung ke ke Garut, Garutnya ke Rancabuaya, sebelum Rancabuaya masuk ke Cikajang ya. Dari Cikajang langsung masuk ke Banjarwangi, dari Banjarwangi langsung menuju ke Singajaya, langsung ke Taraju di Tasikmalaya. Itu adalah, dan berjalan, sekarang itu sudah berjalan, tidak ribut-ribut, berjalan. Nah, jadi saya berharap Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, ini dua tokoh pintar-pintar ini, yang melakukan teknokratik seperti dulu, berbicara dengan Pak Gubernur dengan realistis. Ya, dan itu oke-oke saja ya, oke-oke saja. Termasuk kan kita ingin jembatan pada zaman Pak Aher, 7 jembatan dibangun zaman Pak Aher. Yaitu termasuk dimulai dari jembatan Sanding itu sampai dengan ke selatan itu ada 7 jembatan yang dibangun, 5 zaman Pak Aher, 2 zaman Pak Ridwan Kamil. Jadi kalau kita bicara realistis ya untuk kepentingan kan di Jawa Barat ini jalan kabupatennya jalan provinsinya cuma 22.300 km, kecil. Sedangkan Jawa Tengah yang daerahnya kecil sudah 3.000. Maka kita mohon saja diajukan ke provinsi. Apalagi kan pendapatan provinsi itu bertambah lah sekarang dengan adanya option pajak. Nah tentu saya berharap ini ya, terima kasih sekali, dan Pak Dedi itu orang baik lah. Pak Dedi ini orang baik, yang baik kan, beliau itu sangat baik, memperhatikan, tapi teknokratik lah yang dibicarakan. Terima kasih Kang Pei. Itulah klarifikasi dari mantan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan, setelah beramai-ramai warga Garut mengkritisi kembali atas kepemimpinannya 10 tahun ke belakang ketika beliau masih menjabat sebagai Bupati Garut. Dan hal ini warga Garut lakukan dikarenakan Bapak Rudi Gunawan sudah mengkritik Kang Deddy Mulyadi, meskipun tadi beliau tidak mengakuinya, tetapi rekam jejak membuktikan bahwa tadi kita sudah melihat bahwa beliau memang benar mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.